Terusnya, kenapa aplikasi itu keluarnya dari orang-orang yang terpelajar? Karena yang ngojek mah hanya ngojek saja. Mohon maaf, ini bukan melemahkan yang ngojek, tapi coba kalau ngojeknya sambil baca sambil nunggu pelanggan misalnya, itu kan bukannya tidak ada waktu, tapi kita juga terkadang ya, akang juga sih dalam membaca itu tidak selamanya bisa menyempatkan diri. Kadang-kadang lebih suka ngedengerin orang ngobrol atau ngedengerin informasi di televisi. Apalagi sekarang ada ya sosial media yang memberikan informasi-informasi. Jadi daripada membaca, sering banyak mendengarkan. Tapi itu kalau informasi dari sosial media itu kita harus kembali lagi meneliti dan mengklarifikasinya, karena yang disampaikan seseorang itu kan buah pikir tanpa mendapatkan referensi yang cukup. Jadi untuk melengkapinya informasi-informasi tersebut kita harus banyak cari informasi tambahan, referensinya banyak. Kang ada referensi teh naon Kang? Apa Kang? Referensi itu bahan kajian tambahan ketika kita mendapatkan satu informasi, kita harus banyak informasi yang lain. Nah, informasi-informasi yang lain itu apakah itu dari buku, dari koran, dari berita. Buku tidak hanya satu, tapi harus banyak referensinya. Nah, referensi itu banyaknya informasi tersebut bisa disebut dengan referensi. Kalau Jangkusna pengen lebih tahu, carilah di kamus atau Wikipedia apa itu artinya referensi. Gitu Kang. Kang, di lu telah tuh Kang kopi mah. Iya. Bisa kaburu dingin ya. Aduh, mantap ya. Sok atuh ya telah singkong rebusnya dimakan Kusna. Ya Kang, terima kasih. Kang. Begini Kang. Kenapa istilahnya mah sekarang itu lagi rame-rame itu tentang pendidikan kurikulum merdeka. Menurut Akang gimana kurikulum merdeka itu? Kalau kurikulum merdeka itu kan secara intinya kurikulum dilaksanakan secara merdeka. Artinya sesuai dengan kebutuhan masing-masing individu siswa. Jadi siswa yang senang nanti olahraga, nah sekolah itu harus bisa memfasilitasi mereka bisa olahraga. Tapi mereka pun akan dibekali dengan bekal-bekal yang tidak hanya pandai di bidang olahraga. Misalnya dia juga harus pandai bahasa Inggrisnya, pandai matematikanya, bisa mengungkapkan buah hasil pemikirannya lewat kata-kata. Berarti bahasa Indonesianya pun harus bagus. Kalau yang jurusan pengen suka terhadap mesin, dia diajarkan bagaimana cara servis mesin misalnya, perawatan mesin kendaraan misalnya. Tapi juga dia akan dibekali bagaimana caranya misalnya otomatisasi mesin dengan komputer. Kemudian ada yang sekarang ada injeksi, itu kan menggunakan instalasi komputer. Jadi tidak hanya diberikan wawasan sesuai dengan kebutuhan atau yang diminati oleh dia, tapi juga dia dibekali oleh perkara-perkara yang memang menunjang di masa yang akan datang yang dibutuhkan oleh dia. Jadi namun kalau saya suka olahraga bukan berarti main bola terus ya Kang. Main bola harus terus karena itu yang disukai oleh Kusna misalnya. Tapi istilahnya Kusna pun harus tahu bagaimana cara olahraga yang baik, bagaimana cara menjalin sportivitas, kemudian olahraga yang benar-benar bahasa sekarang kalau ada digayakan yang elegan, yang sportif, yang juga istilahnya berwawasan, baik berwawasan Nusantara dan juga berwawasan global. Kang, kalau Akang setuju tidak ada pemain naturalisasi yang di sepak bola itu Kang yang sering? Kalau secara pribadi Akang sih
Sebenarnya Akang kurang setuju. Kenapa? Apakah tidak ada remaja-remaja Indonesia, remaja-remaja pribumi yang tidak berpotensi itu? Tapi kan katanya Kang, oh orang-orang itu, orang-orang di kita, apa remaja-remaja di kita itu misalnya susah untuk diajarkannya, potensinya kurang Kang. Ya gak apa, ya itu kan tugasnya pemerintah, kalau pemerintah bahasanya untuk mengaktifkan, untuk membina, meramu seluruh potensi di olahraga sepak bola atau atlet manapun untuk bisa terfasilitasi, bisa apa namanya itu berolahraga. Jadi kalau kamu gak setuju, secara pribadi gak setuju. Tapi kalau kita memang punya target misalnya, memang itu kan menjelang, katanya menjelang mau Piala Dunia. Jadi mau tidak mau kita harus mempersiapkan segala sesuatu jauh-jauh hari untuk menunjang itu. Kan tidak menghilangkan juga pemain-pemain lokal asli Indonesia di sana, hanya saja didampingi juga dengan naturalisasi. Itu juga istilahnya asal seimbang, itu tidak jadi masalah untuk menambah motivasi dan juga kualitas olahraga yang ada di Indonesia. Itu baik dan sah-sah saja. Jadi akan setuju-setuju saja. Kalau tadi secara alasan, secara pribadi, karena Akang merasa nasionalis. Jadi kita harus bukan anti luar negeri ya. Kita harusnya bebas dan aktif. Bebas dari pengaruh luar. Bukan berarti tidak mau menerima pengaruh luar. Kita harus tetap terbuka, hanya saja nilai-nilai karakter bangsa kita. Dalam hal ini misalnya kualitas nasional kita juga harus terbina. Itu alasan Akang. Tapi kalau secara holistik keseluruhan nggak jadi masalah. Yang penting olahraga kita makin maju. Tapi tugas kita bersama juga bahwa kualitas pemain-pemain lokal pun harus diaktifkan. Tidak hanya dengan gara-gara ego, misalnya kita terlalu, kalau bahasa Sundanya, cul dog dog tinggal igal. Tahu dog dog, dog dog itu musik. Tahu igal, igal itu menari. Jadi dog dognya, alat musiknya ditinggalkan, narinya terus dijalani. Artinya nari tanpa musik. Yang pokoknya enggak, tapi cari yang bonusnya. Itu namanya cudok-dok tinggal eagle. Jadi kita esensinya adalah mengembangkan kualitas olahraga. Apakah itu bisa mampu misalnya ke olimpiade atau mampu misalnya ke Piala Dunia, kalau sepak bola itu adalah bonus. Jangan sampai berburu bonus, tapi proses dan kualitas internal bangsanya tidak dikembangkan. Misalnya kita fokus saja dengan tim nasional, tapi tim di daerah tidak dibina dengan baik. Bagaimana kita bisa menemukan atlet-atlet muda asli bangsa kita yang mampu? Padahal boleh jadi banyak atlet-atlet muda kita yang memang istilahnya berkualitas dan mampu bisa menandingi orang-orang di dunia. Kalau misalnya orang Eropa itu tingginya sepadan, makanannya terjamin, orang tua mereka mendukung secara penuh, kemudian mereka bisa juara di tingkat nasional misalnya, itu kan wajar karena terbina secara utuh 100%. Tapi misalnya kalau orang Indonesia atau orang daerah main sepak bolanya nggak pakai sepatu, bolanya juga asal bola, larinya juga bukan di lapangan yang rata, tapi mampu mengendalikan bola dan berprestasi dengan proses hanya 50% penunjangnya, dia mampu mencetak kualitas sampai 100%. Itu kan sebenarnya harusnya lebih berbakat, tapi karena mungkin tadi dog tinggal eagle, hanya mencari saja yang sifatnya bisa langsung dilihat ke permukaan. Nah, kualitas dari dalam, dari bawah tidak ditunjang dengan baik. Ini mah kritikan Akang sih terhadap yang ada di masyarakat kita, yang ada di negara kita. Kemudian
kalaupun masyarakat kita mau apa juga, mau ikut serta, ya jangan hanya nonton saja. Main bola anak-anak juga didukung, atletnya juga jangan atlet-atletan pokok atlet tapi sambil ngerokok, itu juga kurang baik. Harusnya benar-benar jadi atlet yang berkualitas secara bukan hanya prestasi tapi juga prosesnya dan lain sebagainya gitu ya Musna. Seru juga ya Kang, ngobrol dengan akangnya. Wah, tong sok mau jadi hareupeun. Kayak itu kan mah kamu menghina-hina misalnya. Ya nggak apa-apa tuh Kang, kan merenang istilahnya. Kita sambil berbagi saja. Ada kritikan sedikit-sedikit gak apa-apa. Yang penting untuk kemajuan ya Kang. Ya, yang penting mah kita harus tetap berusaha. Kita tetap harus bertransformasi. Tidak boleh malas. Terus bisa meningkatkan kualitas kita. Begitu ya Musna. Mohon Kang, atau mohon atuh. Kang, aduh, abdi teh ayeuna mah rada ngantuk euy. Pan geus ngopi bieu. Teh maksud teh ayeuna mah ngobrol seriusna tos salah atuh Kang. Urang ngobrol anu ieu ngadongeng Kang. Ngadongeng naon? Sok Kang ngadongeng Sunda Kang. Ya gak apa-apa, ayo atuh. Kalau sekarang mah selesai dulu. Ya Kang, ini saya mau ini dulu deh, ngabisin dulu singkong rebusnya. Oh, akang eta acan kacai heula ieu teh. Nya Kang, mangga atuh Kang. Yo. Geus sakedapnya digantung heula. Nya Kang, mangga. Itu dia ya pertemuan sekarang. Mudah-mudahan kritikannya tidak menjadi dipandang negatif, tapi dipandang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.